Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hasan Sofian di channel saya. Saya berada di sekitar area persawahan, masih dengan kentara dengan suasana alamnya. Kali ini saya akan membahas tentang trauma atau luka batin yang diakibatkan karena ditinggalkan oleh seseorang, baik itu mungkin ditinggalkan oleh orang tua atau dikerjakan oleh kekasih dan lain sebagainya lah. Bagaimana hal itu, bagaimana cara kita menghadapinya, walaupun sebenarnya orang yang menderita luka batin ini sulit disembuhkan hanya dengan sekedar nasihat, tapi harus dengan beberapa waktu tertentu. Bagaimana pembahasan kita kali ini tentang itu? Simak penjelasan saya berikut ini. Trauma luka batin yang belum dipulihkan di masa lalu akan sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya. Di antaranya adalah luka batin yang pernah ditinggalkan oleh seseorang. Ini bisa terjadi pada seorang anak yang pernah ditinggalkan oleh orang terdekatnya atau orang yang penting, misalkan menjadi korban broken home. Bapak ibunya berpisah dengan tidak baik-baik, salah satu orang tuanya menikah lagi, atau orang tuanya pergi entah kemana, akan melahirkan dua respon ketika dewasa. Yang pertama, tanpa dia sadari menganggap semua orang yang meninggalkannya, akan meninggalkannya, dan akhirnya dia acuh terhadap orang yang mau dekat atau acuh terhadap orang terdekat. Ini bisa dilihat dari perilakunya yang unik tanpa ia sadari, sangat cuek, dingin, kurang perhatian pada orang dekatnya, karena tanpa ia sadari menganggap perilaku itu wajar. Tapi bagi orang dekatnya ini menjadi masalah. Yang kedua adalah prosesif. Jadi ketika ia dekat dengan seorang, dia itu mengikat, bahkan terlalu mengikat sampai ia nggak mau berpisah karena takut ditinggalkan. Dia juga memiliki perilaku unik, bisa sangat mudah cemburu pada pasangannya. Hal ini nanti bisa jadi masalah pada hubungan dengan pasangannya, karena pasangannya akan menjadi tahanan rumah. Kemana-mana harus izin, dan apa yang pasangannya lakukan di luar ia harus tahu. Tiap menit, tiap jam selalu ditelepon, bahkan bisa jadi ia sangat mudah cemburu pada pasangannya, dan berbagai perilaku unik lainnya. Contoh lainnya adalah pernah mengalami trauma luka batin, pernah ditinggalkan oleh pasangannya, dikhianati, diselingkuhi, maka jika belum dipulihkan akan menjadi masalah dalam perjalanan hidupnya. Bagi yang pernah ada trauma luka batin, pernah ditinggalkan di masa lalunya yang belum dipulihkan, dampaknya akan ada dua seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau enggak yang pertama, ya yang kedua. Kalau bagi aku pribadi mungkin agak lebih yang kedua, karena kebetulan ketika umurku masih sekitar 7-8 tahun, orang tuaku juga berpisah. Bapakku kawin lagi, ibuku tetap sendiri. Mohon maaf, ini cuma sekedar kenangan pribadi, anggaplah, yang mungkin yang ada kaitannya dengan yang saya sampaikan sekarang ini. Bagi yang pernah ada trauma luka batin, pernah ditinggalkan di masa lalu yang ia belum dipulihkan, dampaknya akan ada dua seperti yang saya sebutkan di atas. Ya, kalau enggak yang pertama atau yang kedua. Trauma luka batin pernah ditinggalkan oleh orang terdekatnya di masa lalunya, ternyata tidak bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Benar, saya mengalami. Ini harus diterapi pemulihan batin oleh yang ahlinya. Boleh saja mulutnya mengatakan bahwa ia sudah ikhlas, tapi di alam bawah sadar hal itu belum tentu pulih. Jadi jika Anda ingin mencari jodoh misalnya, maka perhatikan masa lalu calon pasangan Anda. Apakah ia masih memiliki trauma luka batin yang belum dipulihkan? Atau jika Anda nekat menikahinya, walaupun sama-sama jatuh cinta, maka yang akan menjadi korban adalah calon anak Anda kelak.
Anda sudah gak akan mampu mengatasinya kalau hal itu di luar kontrol diri Anda. Berumah tangga tapi pasangannya cuek dan dingin, kurang perhatian, atau berumah tangga dengan selalu penuh tapi pasangan cuek dan dingin, kurang perhatian atau berumah tangga dengan selalu penuh tekanan, selalu dicurigai, selalu dicemburui oleh pasangan Anda, yang mana seolah-olah Anda merasa tidak dia percayai lagi, merasa tidak dicintainya lagi, karena benar-benar cinta kan seharusnya saling percaya. Berumah tangga dengan nuansa keadaan yang kurang baik bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga dan mengganggu kondisi mental kejiwaan bagi anak-anaknya kelak. Melihat bapak ibunya saling bertengkar ataupun saling diam-diaman, hidup berumah tangga tapi nuansanya status janda atau duda, mau nyariin pasangan yang punya trauma luka batin untuk konsultasi dan melakukan sesi ke ahli terapinya, psikolog atau hipnoterapis profesional terdekat. Kebanyakan pasangannya nggak mau karena ia merasa tidak ada masalah alias baik-baik saja. Lalu pasangannya akan balas menjawab, emangnya aku gila? Kamu tuh yang harus ke psikolog. Kamu tuh yang mestinya di hipnoterapi. Kamu tuh yang mestinya di hipnoterapi. Nah kan, orang yang mengalami trauma luka batin tidak memandang apakah ia ahli ibadah, ahli zikir, pernah mondok bertahun-tahun, tidak memandang profesi apakah ia guru, ya ustadz, selama trauma luka batinnya belum dipulihkan, maka akan menjadi masalah dalam perjalanan hidupnya, termasuk hubungan relasi rumah tangganya. Untuk perjalanan saya pribadi, karena kebetulan memiliki masalah yang sama dulu, orang tua bercerai ketika masih sekolah dasar. Alhamdulillahnya punya teman-teman yang baik lah istilahnya. Seandainya bukan teman-teman yang seandainya saya tidak berteman dengan teman-teman yang baik, mungkin saja saya bisa jatuh ke perilaku yang menyimpang mungkin. Cuma karena alhamdulillah karena Allah mungkin masih sayang sama saya berteman dengan teman-teman yang baik, yang menasihati saya, yang sering ajak saya ke pengajian, akhirnya jiwa saya pun ke sana. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi bukan hanya kalau misalnya di dalam rumah tidak harmonis, maka saran saya carilah teman-teman yang baik yang bisa membuat kita harmonis, yang bisa menasihati kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Kita sama-sama sharing pengetahuan saja, tidak ada bermaksud untuk menggurui, bahwa kita masing-masing memang punya masalah lah dalam hidup, tapi bukan berarti kita menjauhi masalah, tapi bagaimana kita mengatasinya, mencari solusinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.